Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Syaddad bin Al-Had radhiyallahu taala anhu. Yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Bahwasannya Syaddad mengatakan ada seorang badui yang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berbaiat untuk taat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk ikut peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah waktunya peperangan itu tiba. Maka biidznillah, dengan izin Allah jalla dzikruhu, peperangan itu dimenangi oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti biasa dikumpulkanlah harta rampasan perang. Kemudian harta tersebut dibagikan kepada peserta perang. Dan di antara peserta perang itu adalah Arab Badui tadi. Maka Nabi menitipkan bagiannya kepada sahabat yang lain untuk diserahkan kepada sang Arab Badui. Maka saat sang Arab Badui menerima ghanimah, menerima harta rampasan perang tadi yang menjadi bagiannya, yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sang Arab Badui itu bertanya pada Nabi kita, apa ini? Maka sahabat menjelaskan bahwasanya ini adalah jatahnya atau bagiannya dari ghanimah atau harta rampasan perang. Maka seketika itu pula sang Arab Badui mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang Arab Badui
mencari dan akhirnya bertemu dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan sang Arab mengatakan, bukan untuk ini saya berbaiat, bukan untuk ghanimah saya masuk Islam, saya mau taat kepadamu. Sang Arab Badui dengan lisannya, dengan sopan santun mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun ghanimah dibolehkan, dihalalkan, tetapi sang Arab Badui berkata kepada Nabi tercinta, bukan untuk ini saya ikut perang. Kemudian sang Arab Badui mengatakan, akan tetapi saya berbaiat, saya ikut perang untuk satu tombak yang tertancap di sini dan tembus di sini. Sang Arab Badui tersebut berbicara di hadapan Nabi dan para sahabat lainnya. Saya masuk Islam, saya hijrah, saya beramal. Ini adalah sebuah pelajaran buat kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana hadis ini menjadi salah satu dasar yang digunakan oleh para ulama tentang hasil akhir dari apa yang kita kerjakan adalah tergantung dari apa atau untuk apa kita mengerjakan sesuatu. Jika seseorang benar dalam melakukan sesuatu ibadah dari sekian banyak ibadah, maka dia akan memperoleh hasilnya. Bukan urusan akan menjadi seorang imam, akan menjadi makmum, akan menjadi jamaah atau menjadi pemimpin, akan berinfak besar atau berinfak kecil, akan jadi apa saja bukan menjadi urusan dan bukan menjadi fokus. Tetapi fokusnya adalah mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Jalla Dzikruhu. Bukan target. Bukan target di dalam pendidikan seseorang belajar. Ini ingin dikenal sebagai seorang alim, seorang qari atau yang semisalnya. Bukan target seseorang saat berdermawan, berinfak, disebut sebagai muhsinin, orang yang rajin atau orang yang dikenal dengan keroyalannya. Bukan itu target utama. Tapi target dari apa yang dikerjakan adalah mendapatkan keridhaan Allah Jalla Dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran dari kisah ini, hendaknya setiap kita memperhatikan maksud dan tujuan dari setiap amal yang kita kerjakan. Apakah untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan di negeri akhirat nanti. Maka saat terjadi peperangan berikutnya dan peperangan telah selesai, dikumpulkanlah jenazah-jenazah para mujahid. Dan di antara jenazah mujahid adalah sang Arab Badui, yang ternyata begitu jenazah tersebut dilihat, disaksikan oleh para sahabat, tertancap panah, tertancap tombak tembus di lehernya. Sahabat yang mendengar ucapan yang pernah dia ucapkan, menggotong jenazahnya membawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, sadaqallah. Maka Allah membenarkan ucapannya, mengabulkan keinginannya karena jujurnya keinginannya dalam beramal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jujur, ketika kita benar dalam melakukan sebuah amal, maka pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan kelak di hari kiamat nanti. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, kita tahu amal di dalam Islam sangatlah banyak sekali. Dan di antara sekian banyak amal yang ada di dalam Islam, pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi kita yang mulia telah memberikan penjelasan kepada para sahabat. Sahabat adalah orang yang selalu ingin melakukan yang terbaik, sehingga mereka dari sekian banyak amal, sebelum mereka beramal, mereka bertanya pada Nabi kita, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling utama di dalam Islam? Sahabat tidak mau beramal ecek-ecek. Sahabat tidak mau beramal recehan, rendahan. Karena sahabat punya cita-cita yang tinggi. Sahabat pernah menyampaikan keinginannya, ingin bersama Nabi di Firdaus, karena mereka meyakini tempat kembali Nabi kita adalah Firdaus. Maka selalu mereka bertanya pada Nabi SAW tentang amal yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, dan di antara amal yang terbaik yang pernah disampaikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, adalah amal yang terus mengalir pahalanya untuk kita sesudah kita meninggal dunia. Di antara sekian banyak amal yang akan terus mengalir kepada orang yang mengamalkannya, walaupun orang tersebut telah tiada di muka bumi ini, adalah shadaqatun jariyatun, adalah sedekah jariyah, yang mana Allahu jalla dzikruhu tidak mensyaratkan di dalam sedekah besar atau kecil, tetapi kembali di dalam sedekah disyaratkan dengan syarat yang sama, yaitu mengharapkan wajah Allah jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis tentang apa yang telah diberikan oleh manusia berupa harta, berupa peninggalan, ketika manusia mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada harta anak Adam kecuali 3 perkara, dan yang kekal hanya 1. Kata Nabi kita Muhammad SAW, apa yang disedekahkan, maka itulah yang menjadi hakikat harta anak Adam. Maka dibutuhkan keyakinan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang membuat Nabi kita wafat tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham? Karena beliau pernah mengatakan dunia ini seperti bangkai kambing. Nyata. Tidak ada satu sen pun dia tinggalkan di bumi ini. Disaksikan oleh para sahabat, Nabi mati tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Karena Nabi adalah orang yang konsisten antara lisan dan ucapan, lisan dan perbuatannya. Maka seluruh harta dari harta yang dimiliki oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak ada yang beliau investasikan di bumi ini, sedikit pun tidak ada, 1 sen pun tidak ada. Semua harta Nabi beliau investasikan ke negeri akhirat. Itulah secerdas-cerdasnya manusia. Tentu tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia yang sanggup bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah keluar dunia dari dalam hatinya. Bukankah Abdullah bin Mas'ud ketika menawarkan pernak-pernik dunia
dan kemewahannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW, mali walid dunia, saya nggak punya ketertarikan dengan dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk benar-benar menjadikan harta yang kita miliki benar-benar kita miliki, yaitu tidak lain dan tidak bukan harta tersebut adalah harta-harta yang telah keluar di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk mengikuti satu sunnah ini sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.